Kali ini kembali kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Profesor Dr. Haji Alirin Koto MA sekitar sisi-sisi penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Semoga ini nanti juga akan menambah wawasan keilmuan dan wawasan keislaman kita, insyaallah. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Prof, kita sekarang sudah berada di tanggal 1 Sya'ban sebetulnya Prof. Walaupun sudah lewat bulan Rajab, tapi ini masih aktual saya pikir untuk kita bicarakan soal Isra Mi'raj ini. Ya. Nah, tadi judulnya adalah sisi-sisi penting dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum beliau diberangkatkan untuk melakukan Isra dari Mekah ke Palestina itu, beliau kan dibawa ke sebuah sumur yang namanya sumur Zam-Zam itu. Iya. Katanya dalam sejarah itu beliau dilakukan sesar atau bedah. Ya. Yang dibedah itu adalah ya mungkin dari dada sampai ke bawah. Itu sesuatu yang memang di luar kemampuan kita ya Prof. Tapi sudah berlaku itu. Nah, sasarnya adalah untuk pembersihan segumpal darah itu Prof, yang kita sebut dengan hati itu. Bagaimana penjelasannya Prof? Silakan. Ya. Jadi dalam ada hadis dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu. Ya. Nabi itu dibedah sesar dari dada sampai ke dekat ke pusat beliau itu ya. Dibedah, kemudian dituangkan hikmah dan ilmu sebelum beliau berangkat pergi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Yang dilakukan oleh utusan Jibril kepada Nabi, semua yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan kepada makhluknya, dilaksanakan kemudian pada orang-orang yang makhluk yang ditunjuknya, itu dua sisi. Ada sisi zahir, ada sisi batin makna yang sesungguhnya. Kalau zahirnya Nabi dada Nabi dibelah. Tapi sisi hakikatnya adalah bahwa Nabi akan menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Ya. Nah, untuk itu Nabi sebagai manusia biasa dibersihkan dada beliau dari hal-hal yang akan membuat nanti bila Allah menurunkan wahyu berikutnya, terutama perintah salat, itu tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang terbawa oleh kemanusiaannya sebagai manusia. Maka dibersihkan dada beliau, dibersihkan dari para segala macam penyakit-penyakit jiwa dan lain sebagainya sebagai manusia biasa. Nah, kalau kita lihat secara zahiriah itu, tapi secara maknawiyah hakikatnya adalah umat Nabi yang akan melaksanakan perintah yang dibawa oleh Nabi, yaitu salat itu, sebelum menghadap Allah sucikan niat dulu. Sucikan hati dulu. Makanya sebelum istighfar, sebelum takbiratul ihram, kita adalah bertegak berdiri. Tegak berdiri lurus khusyuk, kemudian baca istighfar, lalu hati kita menghadap pada Allah dengan juga menghadap wajah kita menghadap Ka'bah, tapi hati kita menghadap Allah. Nah, sehingga nanti salat yang dikerjakan itu betul-betul memberikan hikmah. Salat itu berdiri dalam diri kita sampai menjadi mukmin yang menegakkan salat. Ya, aqimus shalah, menegakkan salat. Itu hakikat yang perlu kita ambil. Jadi tidak begitu ke masjid, begitu ambil wudhu lalu langsung berdiri dan takbir begitu saja, kita tidak membersihkan diri. Kita mau jumpa dengan Allah di salat itu. Nah, ini yang kadang, makanya Nabi dulu pernah menegur salah seorang sahabat memakai pakaian kerja di bawahnya salat. Salat. Nabi menegur, ganti pakaianmu dulu, kamu akan berhadapan dengan zat yang maha suci, maha bersih, maha indah. Pakailah pakaian yang bersih, pakailah pakaian indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Ambillah pakaian yang indah, pakaian yang bagus-bagus, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Itu adalah mengajarkan adab. Mengajarkan adab kepada Allah sendiri. Jadi kebersihan itu yang perlu dihadapkan kepada Allah. Itu hikmahnya kalau kita bisa ambil hikmah di bedahnya dada Nabi itu. Pak Prof, katanya juga ketika hati beliau dikeluarkan oleh malaikat yang melakukan sesar tadi, itu dikeluarkan semua sifat-sifat mazmumah, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu bagaimana penjelasannya, Prof? Itu tadi itu. Nabi sebagai manusia biasa kan punya sifat mazmumah juga. Mazmumah juga. Itu yang dibersihkan. Nah, itu adalah proses dari maksumnya Nabi. Maksumnya Nabi. Jadi sehingga wahyu yang datang kepada beliau itu tidak tercampurkan oleh nafsu keinginan untuk mencari sesuatu kepentingan. Makanya dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ahli tafsir menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa itu Nabi tidak bicara tentang wahyu berdasarkan hawanya, berdasarkan hawanya. Jadi apa yang disampaikan itu yang beliau sampaikan. Jadi begitu bersihnya karena tidak tercampur dengan kepentingan. Salah satu sifat mazmumah yang ada pada diri manusia kepentingannya, kepentingannya yang lepas daripada bimbingan wahyu. Itu dia. Kadang-kadang juga Prof, dalam perspektif orang menerjemahkan Al-Quran juga itu kadang-kadang bersifat subjektif atau dipengaruhi oleh sifat-sifat kenafsuan itu ya Prof. Jadi artinya menafsirkan Al-Quran dan termasuk menafsirkan perintah Allah tentang sholat itu memang harus dari hati yang memang sudah terjaga ya Prof. Dulu pernah tahun-tahun 80-an, bahkan sebelumnya tahun 70-an, saya kan masih mahasiswa waktu itu. Saya mendengar langsung ada salah seorang jurkam salah satu partai politik menggunakan ayat, diartikannya ditariknya untuk kepentingan partainya. Nah itu sudah menjual membeli membeli ayat dengan harga yang sangat murah untuk kepentingan samanan qalila itu itu jadi jadi ayat Al-Quran itu ditarik-tarik untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Dulu pernah ada seseorang mengatakan bahwa dia adalah tim ahli dari satu kepala pemerintahan. Jadi dia mengatakan karena waktu itu sudah sekian tahun pejabat itu berkuasa, tapi kemiskinan juga tidak katakanlah tidak terkurangi. Dia mengatakan itu adalah kehendak Allah. Miskinan itu kehendak Allah. Jadi oleh sebab itu tuh maka melawan kemiskinan sama dengan melawan kehendak Allah. Itu kan kepentingan. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran Allah menjadikan siang malam, laki-laki perempuan, kaya miskin. Tapi kaya miskin tidak. Allah hanya menjadikan kaya aja, miskin tidak jadikan oleh Allah. Tidak. Jadi oleh sebab itu tuh wa huwa aghna wa aqna. Nah, itu ayatnya. Allah itu menjadikan kaya dan cukup, tapi tidak miskin. Kalau begitu, kemiskinan itu sebenarnya adalah akibat dari orang itu sendiri, bukan dari Allah. Tapi karena dia ingin membela bosnya, ditariknya. Lalu yang lain mengatakan, kalau begitu kita susah payah membantu orang miskin. Ini contoh ayat. Al-Quran yang lain-lain itu ada siang dan malam, lail wan nahar, hitam dan putih, susah dan mudah. Tapi kalau kaya dan miskin hanya dia. Wa huwa aghna wa aqna. Allah mencukupkan, kecukupan. Miskinan tidak diciptakan oleh Allah. Jadi istilah alhamdulillahi wa kafa itu memang di situ masuknya. Tidak ada itu konsep orang itu miskin itu karena Allah ya. Jadi makanya kata Abu Talib, seandainya kemiskinan itu manusia, saya akan bunuh dia. Kepenggal kepalanya gitu. Berarti kemiskinan itu harus dilawan. Tapi oleh orang yang ingin menyenangkan hati pimpinannya seperti itu. Itu contohnya. Jadi Prof,
nanti yang akan diterima oleh beliau kan perintah sholat ya. Sholat itu kan perintahnya jelas dalam Al-Quran sehingga dia menjadi wajib. Iya. Tapi dalam pelaksanaan kewajiban sholat kan itu diatur di dalam keterangan-keterangan ya, dari Nabi ya, dan juga dari para ulama yang tersanad lah gitu ya. Ya. Sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan di dalam berbagai hal tentang pelaksanaan sholat. Nah ini juga termasuk mungkin mengendalikan hati tadi ya Prof. Iya. Sehingga kita tidak menerjemahkan apa yang sudah dibuat dan tercantum di dalam kitab-kitab dari para ulama kita itu, kita tidak terburu nafsu untuk menerjemahkan kepada arah-arah yang mungkin itu menyimpang dari ketentuan sebenarnya ya Prof. Nah baik, kini yang kedua Prof ingin saya tanyakan, yaitu selama beliau melakukan Isra dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Palestina itu beliau di sejarah itu menyebutkan 3 kali singgah ya Prof. Jadi ada 5 tempat, Mekah dan Palestina, diantaranya itu ada 3 tempat lagi, yaitu yang pertama adalah di Madinah, kemudian di Bukit Sinai atau Tursina ya, atau juga disebut dengan Jabal Musa itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Baitul Laham. Nah, jadi katanya setiap singgah itu Nabi itu sholat. Padahal kan perintah sholat kan belum ada nih. Nabi aja berangkat kan itu tujuannya untuk menyebut sholat, menyebut kewajiban sholat maksudnya kan. Tapi beliau sebelum itu sudah sholat. Nah konon kabarnya juga di Madinah itu ada masjid, di sini juga ada masjid. Padahal kan belum ada masjid tuh. Apakah masjid ini dalam bentuk kun fayakun atau hanya lambang saja, Prof? Nah, gimana penjelasannya, Prof? Ya, kita jangan lupa bahwa seperti puasa, salat itu termasuk ibadah umat-umat sebelumnya. Sebelum perintah salat yang diturunkan ke Nabi, umat sebelumnya juga sudah salat. Sudah salat. Jadi yang dilakukan oleh Nabi dalam perjalanan itu adalah salat seperti yang dulu dilakukan nabi-nabi sebelumnya, mulai Nabi kalau kita merupakan pelanjutan dari syariat Nabi Ibrahim, Ibrahim. Tapi semuanya salat. Semuanya salat dengan cara seperti itu, bukan seperti yang sekarang. Tapi sudah salat. Contohnya ketika berdialog dengan Nabi Musa, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi untuk salat 50 waktu, Nabi turun ke langit keberapa berjumpa dengan Nabi Musa, itu sedangkan umat saya nggak berat melaksanakan, umat saya kuat besar-besar, umat kamu kecil-kecil, makanya minta lagi. Itu berarti salat sudah ada sebelumnya. Cuma caranya yang saya belum seperti apa caranya. Tapi kalau kita lihat cara salatnya orang-orang Yahudi dan orang yang Nasrani yang sesungguhnya, bukan yang sekarang, yang dulu itu ada mirip dengan yang kita kajakan sekarang. Nah, jadi salat itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi pada prinsipnya salat itu kan artinya doa. Ya, kalau dalam bahasa Inggris doa dengan salat sama aja, pray. Jadi sebenarnya doa, intinya doa. Jadi itu bagian daripada syariat orang umat sebelum kita yang dilanjutkan ke kita. Itu yang dilakukan. Jadi artinya Nabi itu sebelum diangkat sebagai Rasul pun juga sudah sholat tapi tentu caranya tidaklah seperti cara yang dilakukan setelah adanya perintah sholat. Nah, oleh karena itu mungkin yang kita pertanyakan itu apakah Nabi itu sholatnya di masjid di 3 tempat itu ya, ada di Madinah, ada di Jabal Musa tadi, dan ada di Baitul Laham. Apakah itu sholatnya di masjid atau memang masjid itu secara lambang seperti itu? Kalau kita artikan masjid itu kan isim makan. Isim makan itu tempat sujud. Tempat sujud. Jadi di mana saja, jadi Masjid Aqsa yang sudah ada. Jadi itu bisa jadi seperti itu. Dan kalau begitu Sina kan tidak ada masjid, tapi ada tempat sujud. Jadi kita sujud di mana saja. Arullahi wasi'ah. Jadi itu semua bumi ini adalah tempat sujud kita semua. Kita melihatnya, memahaminya seperti itu. Ya, Nabi melaksanakan salat itu. Makanya sekarang kita ketika salat di satu daerah atau negara yang tidak ada masjid secara fisiknya ada, kita salat di lapangan. Di lapangan. Di mana saja itu bisa jadi seperti itu. Jadi pengertian masjid itu adalah sebagai tempat
di mana Jibril bersama Nabi, mungkin juga bersama seluruh pengawal ya Prof ya, Ya. ikut melaksanakan sholat bersama beliau. Ya. Tapi ini juga mungkin sebagai isyarat ya Prof ya, bahwa yang terpenting nanti setelah dilakukannya Isra Mi'raj itu, umat sejatinya itu mendirikan masjid dan melaksanakan sholat di masjid. Apa seperti itu Pak? Ya betul. Ya. Jadi masjid yang berarti tempat sujud kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan secara khusus. Ya seperti di Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram gitu ya, secara khusus. Jadi maka itu secara implisit umat mendirikan masjid. Dan disitulah tempat menghadap kepada Ka'bah. Kenapa? Nah, sekarang ada lagi. Ada diskusi yang menarik. Kenapa tempat imam itu di masjid disebut dengan mihrab? Ada mihrabnya atau mahram. Arab tuh harabat itu kan perang. Ya, perang. Mihrab itu tempat perang. Artinya disitulah kita. Disitulah tempat ada berarti alat ya. Mihrab itu berarti alat, atau mahram berarti tempat berperang. Di situ kita berperang melawan segala sesuatu dalam keduniaan, memfokuskan diri kepada mengingat Allah. Itu bisa. Jadi itu arti mihrab atau marab itu ya. Asal katanya dari harbun itu harbun itu ya. Kenapa jadi mihrab dia? Jadi salat juga merupakan wadah atau momen untuk berperang itu ya, Prof. Jadi begini. Kenapa salat dikatakan tiangnya agama? Imaduddin. Karena seluruh syariat Islam itu ada dalam salat. Ada dalam salat. Ada. Syahadahnya ada. Jihadnya ada. Puasanya ada. Hajinya ada. Zakatnya ada. Semuanya ada. Tazkiyatun nafs itu bagian daripada zakat situ. Itu situ. Haji itu menghadap ke kiblat. Syahadah sudah jelas. Puasa apa? Waktu salat kita berpuasa. Makanya salat merupakan kristal daripada syariat yang diturunkan Allah kepada. Makanya orang yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama. Yang mendirikan salat sama runtuhlah semua syariat itu. Makanya Imam Syafi'i tidak tanggung-tanggung. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Jadi orang yang sengaja meninggalkan salat berarti dia ingkar. Dia kafir benaran. Kenapa? Semua syariat Allah itu diingkarinya di situ. Jadi seperti itu pemahamannya ya Prof ya. Bahwa memang sholat itu adalah merupakan kumpulan ya, atau sebutlah kumpulan dari semua syariat ya Prof-nya. Jadi artinya kalau mereka yang sholatnya bagus, otomatis mungkin syariat yang lain juga berindikasi bagus ya Prof. Kalau kita ibaratkan kapsul, itu sholat itu merupakan ekstrak syariat Islam itu. Ekstraknya di situ. Disaripatikan itu semuanya. Makanya orang yang salatnya benar maka benar hidupnya. Maka orang yang salatnya tidak benar maka hidupnya tidak benar. Gitu. Ya termasuk mungkin dalam salat itu makmum ya, yang ketika berjamaah itu makmum menegur imam itu kan ada etikanya Prof. Betul. Jadi salat itu juga miniatur kehidupan sosial yang ideal. Jadi saya katakan begini, dalam sebuah puisi saya, pemimpin baik ditaati, pemimpin salah dinasehati, bukan dicaci maki, bukan diturunkan paksa, bukan. Betul. Tapi pemimpin baik. Nah, ketika salat imamnya betul, ikuti. Inama ju'ila liyutamma bih, ikuti. Tapi kalau imamnya salah, dinasehati. Bukan digunjing-gunjingkan di belakang, bukan lalu ditarik sarungnya lalu jatuh dia ke bawah, tidak begitu. Jadi itu miniatur kehidupan ideal. Dalam salat lah saya katakan tersimpul kehidupan ideal itu. Siapa yang akan diangkat jadi imam? Kan bukan orang kaya. Bukan pula orang bukan profesor, bukan jenderal. Tetapi fasih enggak dia? Fasih itu secara harfiah itu memang dia melafazkan ayat. Terutama melafazkan Al-Fatihah, fasih. Tetapi makna fasih yang sesungguhnya itu adalah bijaksana. Kenapa saya katakan bijaksana? Makna fasih itu begini.
Kalau kita berada di belakang imam, salat di belakang imam yang fasih, apa yang terjadi? Suaranya bagus lagi. Kita bisa menangis, bisa menyentuh langsung. Itu. Tetapi ketika kita berada jadi imam di belakang imam yang tidak fasih, suaranya rusak, salah-salah apa? Menggerutu jiwa itu. Artinya apa? Kalau hilang, hilang khusyuk. Oleh sebab itu, artinya adalah imam itu syarat utamanya orang yang bijak. Makanya ketika imam sebelum mengangkat takbir, dia nengok ke belakang. Siapa makmumnya? Oh, ini ada pedagang, ini ada pegawai, ada petani, ada orang tua segala macam. Dia harus menjalankan roda pemerintahan, bisa mengikuti, bisa membuat orang-orang belakang itu menjadi tenang. Kalau kita belakang orang yang fasih, waduh, hanyut kita. Betul-betul rasanya kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalau orang fasih, waduh, imam apa ini? Gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya fasih itu sebenarnya adalah simbol daripada bijak. Nah, persoalannya adalah kapan kita tahu orang itu bijak atau tidak sebagai pemimpin? Bukan saat akan dipilih. Kalau pemimpin bukan nengok balihonya, pilihlah Dr. Randus Wakisman bijak, macam-macam belakang jujur segala macam, bukan itu. Tengok track recordnya belakang, betulkah dia bijak? Jadi track record juga. Track record. Nah, jadi makanya ditengok di situ. Nah, itu namanya fasih di situ yang kita. Dan tengok ke belakang. Nah, ketika dia sudah jadi imam, apa yang terjadi? Waktu imam dia tidak bisa langsung tancap gas. Ada aba-aba dulu daripada muazin. Kamat dulu. Luar biasa. Sudah kamat berarti muazin mesti tahu Pak Imam, rakyat sudah siap. Rakyat sudah oke semua, silahkan pimpin. Baru dia dilantik. Dilantik ya. Setelah dilantik dia jadi imam. Nah, di belakang imam siapa? Di belakang imam harus berdiri orang yang kapasitasnya, kemampuannya mirip dengan imam. Karena apa? Ketika imam salah, nanti dialah yang take replace. Jadi ibaratnya di depan itu ada pilot, di belakang ada co-pilot ya. Co-pilot yang bisa menggantikan imam kalau ketika imam sudah melakukan salah atau apa atau berhalangan, dia maju. Jadi harus orang yang mengerti. Yang kedua faqih. Sudahlah fasih, dia harus faqih. Faqih itu paham dia bagaimana harusnya jadi imam. Berilmu jadi pemimpin. Jadi faqih. Kemudian ada apa namanya? Integritasnya, pribadiannya. Jujur apa tidak segala macam. Tetapi di samping itu makmum atau imam di belakang itu di mana posisinya? Apa posisinya? Posisi makmum setelah pemimpin dipilih, disilahkan dia memimpin, dia berjalan memimpin, posisi makmum mundur ke belakang, mengontrol jalannya kepemimpinan tadi. Kalau pemimpin salah, baik ikuti. Kalau salah, nasihati. Jadi itu tugas. Oleh sebab itu rakyat tidak boleh diam membiarkan pemimpinnya salah. Tapi cara menegurnya ada. Ada etikanya. Apa etikanya? Subhanallah. Kalau imamnya gerakannya salah. Kebijakannya salah. Tapi kalau ucapannya salah dibetulkan dengan lisan. Ini luar biasa. Kenapa itu luar biasa? Karena menegur pemimpin yang salah kebijakannya dengan cara apa? Bukan dengan cara, "Woi, kamu salah. Woi, binatang," segala macam. Bukan. Baca subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Makanya pemimpin di samping bijak harus arif. Apa arti harus arifnya? Kalau makmum sudah mengatakan subhanallah, pimpin tahu arti subhanallah itu maha suci Allah. Yang suci itu Allah, yang tidak pernah salah itu Allah. Saya ini manusia, saya salah. Berarti makmum saya mengingatkan bahwa saya sudah bersalah. Langsung koreksi diri. Maka betul, ingat apa salah saya. Jadi arif, bijak, arif. Dan terbuka untuk dikritik. Apa arti terbuka untuk kritik? Bila ternyata kritiknya benar, terima. Ada orang didengarnya kritik orang tapi dia jalan terus kesalahannya. Sudah jelas dia salah, 1, 2, 3 mengucapkan subhanallah, dia dengarnya tapi dia jalan terus. Ini pemimpin yang tidak mau mendengarkan teguran daripada
apa namanya Orang makmumnya. sekarang tidak aspiratif ya Prof ya. Ya, tidak aspiratif, tidak aspiratif. Jadi kalau kita anak-anak muda sekarang, ini imamnya imam mada ini. Iya. Kalau sudah salah nanti imamnya makmum habis salat dia ganti salatnya. Iya. Ubahnya salat lagi. Itu yang. Berikutnya Prof yang ketiga ini pertanyaannya itu salat itu artinya kan doa. Tapi salat itu dalam terminologinya adalah Doa. Perkataan Lugatan doa. Iya, ya. Artinya yang dimulai dengan Aqwal wa af'al yang dimulai muftatahatun. dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam, dengan beberapa ketentuan yang sudah diatur ya. Ya. Nah, tapi mungkin itu perlu diterjemahkan lagi bahwa sholat itu selain wadah kita untuk bermunajat kepada Allah yang memang itu puncak ya Prof ya. Tapi mungkin yang terpenting itu situ adalah sebagaimana Allah katakan itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu seperti apa kita bisa memahami salat dan menjadikan salat itu sebagai salat yang betul-betul kita aktualisasikan dalam kehidupan kita Prof. Salat bisa juga kita artikan sebagai riyadhah ruhiyah. Ya. Jadi artinya latihan jiwa. Latihan jiwa. Apa maksudnya? Yang kita amalkan dalam salat itu harus kita hayati. Yeah. Kemudian yang ada dalam salat itu kita jadikan kepribadian. Yeah. Apa itu? Kejujuran. Yeah. Ketaatan kepada aturan. Yeah. Dan aspiratif. Yeah. Dengan ilmu belakang. Yeah. Nah, makanya pernah saya katakan salat itu bukan tujuan. Yeah. Salat itu adalah latihan. Latihan. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya adalah orang yang salatnya tujuan, ya habis salat dia kembali. Yeah. Makanya ada pemimpin anak muda STMJ, salat terus, maksiat jalan terus. Nah ini makanya salat itu adalah upaya kita berkali-kali, 5 kali sehari semalam untuk menanamkan dalam kepribadian kita nilai-nilai yang terkandung dalam salat. Yeah. Ya, kebersamaan. Yeah. Tadi aspiratif. Siap menerima kritik dan siap mendengar kritik, bukan hanya dengar, siap menerima kalau ternyata kritik itu adalah kritik yang benar. Itu namanya. Nah, kemudian kalau itu sudah ada, baru tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sekarang kita lihat saja, jangan orang ini kan nilai orang, nilai diri kita sendiri. Kita ini termasuk orang yang mencegah perbuatan mungkar apa tidak? Kalau kita biarkan perbuatan mungkar terjadi di depan kita, berarti kita tidak salat. Kita baru hanya, kata orang Malaysia, exercise saja, latihan sebagai latihan olahraga saja. Kalau kita tidak pernah ikut berbuat baik bersama orang, atau kita tidak pernah menganjurkan orang berbuat baik, berarti kita tidak salat. Makanya orang salat tidak pernah dia melihat kemungkaran, walaupun dengan ucapan, walaupun dengan hati, dan tidak pernah baik, tidak pernah tinggal dia melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan dia ikut, dia ikut dengan cara yang semampu dia. Itulah orang salat. Orang salat. Jadi kalau Indonesia ini ada sekarang 87% katanya. Nggak tahu lah sekarang apa turun lagi. Umat Islam di Indonesia ini. Kalau 50% saja dari umat Islam Indonesia ini melaksanakan salat dalam hati dan sesungguhnya, negara ini aman. Negara ini aman. Semuanya tertib. Gitu. Ya Prof, jadi kalau kita lebih lanjut tentang sholat ini, kalau mereka-mereka yang mengerjakan sholat, artinya bukan mendirikan sholat, 5 waktu dia sholat. Tapi tadi sholat dilaksanakan, tapi perbuatan-perbuatan yang melanggar koridor agama itu tetap juga dilanggar. Apa yang salah daripada sholatnya itu Prof? Yang pertama tadi, kita kembali kepada Nabi berangkat. Kebersihan hatinya sebelum sholat. Kebersihan hatinya menghadap Allah. Dalam salat itu diakui semua kelemahan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Itu pertama ya. Makanya Nabi mengatakan kalau mau salatnya benar, wudunya benar kan. Sekarang kita lihat orang berwudu banyaknya tidak kita ukur, tapi kita lihat banyak yang salah.
Misalnya berduduk sembarang, asal-asal Iya, saja. betul. Yang kedua, dia berduduk tapi melakukan perbuatan yang dilarang. Iya. Apa? Mubazir. Iya. Dibuat, bukanya keran sebesar-besarnya, lalu air itu terbuang kemana-mana. Terbuang. Itu sudah mubazir. Iya. Sebelum menghadap Allah, sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Iya. Allah. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana Ikhwana syaitan. syaitan. Luar biasa. Tidak sadar. Iya. Waktu mau salat aja kita sudah melakukan perbuatan yang perbuatan Iya. syaitan. Iya. Berkali-kali saya ceritakan pengalaman saya. Pernah suatu ketika mau salat asar di sebuah masjid, kemudian saya parkir menghadap masjid, Iya. kemudian ditegur oleh petugas parkir, Pak jangan parkir di situ, Iya. itu orang akan masuk masjid. Iya. Nah kemudian saya patuh, saya pindah ke tempat yang ditunjuknya. Iya. Tetapi setelah selesai saya parkir, saya tengok ada orang parkir di tempat tadi saya dilarang parkir. Iya, iya, iya. Saya bilang sama anak yang tukang parkir, tadi kamu larang saya di sini parkir. Kenapa orang parkir di sini? Iya. Apa kata anak itu? Saya ketawa juga. Bapak saya suruh bapak patuh aja katanya. Ini orang ini marah kepada saya. Kamu tahu enggak? Saya mau salat jemaah, tinggal salat jemaah nanti. Oh. Nggak mau. Iya, iya. Dimarahi saya takut pula saya katanya. Nah setelah saya habis selesai salat, saya ke mobil cepat. Ya. Saya ingin tahu siapa orang Iya, iya. yang mengutamakan salat berjamaah, Ya. tapi merusak tatanan sosial. Iya, iya. Ya, saya tengok ibu-ibu, mohon maaf, pakai cadar, Iya. kemudian pakai bajunya gamis dalam sekali. Apa mananya? Iya. Dia ikut salat berjamaah yang mengajarkan bagaimana hidup secara tata dengan baik. Iya. Dia rusak tatanan sosial, Iya. tatanan kehidupan. Itu orang mau ke masjid terhalang gara-gara mobil dia. Iya, iya. Dia tidak peduli. Itu orang yang menjadikan salat sebagai tujuan, Iya. bukan sebagai Iya. latihan Sebagai menjadi baik. latihan, sebagai alat. Tidak ada arti untuk salat orang mencapai seperti ridha ini. Allah. Orang ini salat tidak akan mengubah perilakunya sama sekali. Jadi, oleh sebab itu, bagaimana supaya salat itu bisa menjadi pakaian hidup kita? Nah ini, Iya. apa kata Ibnu Taimiyah? Syariat tidak akan tegak kalau nggak tegakkan dengan kekuasaan. Iya, iya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menyusun suatu aturan, norma, membuat hukum, coba gali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam salat, jadikan itu menjadi aturan. Iya. Tidak usah disebut itu aturan salat, Iya, iya. tapi jadi aturan negara, Iya. aturan provinsi, ya, Iya. apa namanya, pergub misalnya, Iya. ya kan, atau per wako, per bupati sampai kepada Iya. lurah. Jadikan Iya. itu. Iya. Kalau tidak, salat is something, Iya. kemudian perilaku Iya. something else. Iya. Jadi tidak ada arti, Iya. tidak ada arti. Makanya letih aja lah orang salat Iya. itu. Makasih ya, Prof. Ya. Cukup bernas ya apa yang dijelaskan ini. Walaupun hanya 3 poin yang saya tanyakan, tapi saya pikir ini ya hal yang memang mungkin selama ini tercecer dan tertinggal, terutama oleh kita lah yang sudah salat tapi kita tidak melakukan seperti yang apa yang kita bicarakan tadi ya, Prof. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat. Sila penonton. Amin. Amin. Demikian dialog saya dengan Profesor Dr. Alirin Koto MA terkait dengan sisi-sisi penting daripada pelaksanaan Isra Mi'raj yang hari ini masyarakat kita masih memperingatinya dalam rangka untuk memperbaiki salatnya itu ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa kembali insyaallah di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.